Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 23 Agustus 2024 ya. Kita akan membahas RALS, PTPS dan MREI. Dipandang dari fundamental khususnya value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Analisa kita ini juga difokuskan kepada untuk menentukan apakah saham ini layak untuk investasi atau mungkin menunggu pada triwulan berikutnya ya. Analisa ini juga bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun untuk meninggi-ninggikan sebuah emiten, tapi khususnya kita adalah untuk edukasi ya, bagaimana cara mengetahui saham ini bisa diinvestasi atau tidak menurut kriteria opini saya pribadi ya. Baik, kita akan bahas yang pertama. Bila Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang pertama ini RALS, Ramayana Lestari Sentosa ya, ini bidang konsumer ya, penjualan baju dan pakaian-pakaian ya. Baik, yang pertama ini kita punya dua data ya, data triwulan 1 dan triwulan 2. Yang pertama dari segi nilai buku ya atau ekuitas ada penurunan, keuntungan juga ada penurunan, harga ini malah ada kenaikan ya. Kemudian aset lancar naik, hutang tak berbunga ini menurun ya. Baik, itu dulu yang pertama. Berarti kita ambil bahwa dari segi valuasi ini ada penurunan, tetapi dari segi perusahaan, dari segi ketahanan perusahaan ada kenaikan ya, ada perbaikan seperti itu. Di triwulan 1 itu keuntungannya 10%, triwulan 2 8%. Berarti ini keuntungan bersih ada penurunan juga ya. Baik. Kita akan ambil data yang pertama bahwa harga sekarang dibandingkan ekuitasnya itu masih lebih murah ya, 19%. Untuk maksimal beli ini 420-an, sekarang 402. Berarti harga sekarang ini masih di bawah ya, 5% di bawah ya. Berarti dalam kategori wajar. Jadi perusahaan ini dapat kita simpulkan bahwa valuasinya wajar dan perusahaannya bisa dari harga bisa dikejar untuk menjadi book value, artinya masih bisa bertumbuh kembang ya. Baik, dari segi dividen perusahaan sudah membagikan dividen besar ya, tahun 2022 itu 100%, 2023 malah lebih besar lagi ya, 119%. Kalau kita ratakan seperti itu ya, kita samakan dengan di tahun 2023, maka proyeksi kita ini keuntungannya ya di 2024 itu nanti akan dapat 12%, 12,5%. Tentu saja ini besar ya. Kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya dia tidak sampai 5% sebenarnya ya kalau diratakan di 30%. Tetapi kalau melihat yang sekarang ini berarti 12%. Kalau diseratuskan 10 ya. Baik, dari data yang kita dapat sekarang ya, kumulatifnya itu dividennya besar ya, tetapi kalau ratanya masih di bawah. Baik, untuk hal yang lainnya ya, ini data yang saya dapatkan di sini semuanya bagus, semuanya memenuhi kriteria ya. Hanya valuasinya saja yang wajar ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dari data ini yang perlu kita concernkan di sini adalah keuntungannya saja yang pertama ya. Bahwa keuntungannya ini masih di bawah 10% ya.
Kalau dia di atas 10% mungkin ya keuntungannya di sini kita anggap sendiri 49 misalnya. 49, tapi valuasinya masih wajar ya. Berarti mungkin harganya yang turun ya. Jadi sini ada dua concern kita ya untuk perusahaan ini, menunggu IPS-nya membaik. Kenapa? Karena harganya di bawah keuntungannya di bawah 10% ya. Kemudian bagi investor ya lainnya ya, kalau ini consumer ya, ini kan consumer, mungkin bisa saja kita masuk di valuasi yang wajar seperti ini ya. Tetapi kalau saya pribadi ya masih menunggu ke harga yang valuasinya murah ya. Baik. Sehingga dengan seperti ini tentu saja saya akan menulis ya bahwa harga ya semuanya udah oke ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau menurut saya pribadi ya, ini ada dua ya. Tadi IPS-nya ini supaya lebih dari 10% satu. Yang kedua harganya ini turun menjadi valuasinya murah ya. Tapi bagi Anda yang istilahnya melihat dari segi dividen tadi, dividennya besar, dan ini misalnya sektor konsumer mau masuk bisa saja ya. Tapi fokus kita harus tetap bahwa fokusnya pada dividen ya. Artinya perusahaan bagikan dividen yang besar di sini ya. Tapi ada risiko bahwa kalau ada terjadi penurunan harga ya, harganya turun, bisa saja di-cover oleh dividen, tetapi ada risiko bahwa di sini ada penurunan harga ya. Baik, itu yang pertama ya. Jadi bagi Anda, sekali lagi saya tekankan lagi, bagi Anda yang misalnya mau masuk di sini dengan dividen yang besar bisa ya. Tetapi kalaupun misal terjadi penurunan harga ya, di situ dividennya sudah mengcover ya. Tetapi kalau saya pribadi tentu saja ya, tentu akan menunggu harga menuju ke murah ya. Yang kedua IPS-nya juga nanti mungkin supaya lebih dari 10%. Berikutnya kita akan bahas yang kedua, PTPS atau Pulau Subur ya. Ini perkebunan kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Baik, kita punya satu data juga. Perusahaan ini untungnya 20% ya. IPS 16, value ekuitasnya 76 ya. Harga sekarang di 73. Jadi yang pertama bahwa harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya itu 5% ya, 5%, berarti kita anggap saja harganya kurang lebih ya 5% di bawah dari nilai perusahaan. Kemudian maksimal beli 160-an, berarti ini valuasinya murah karena diskonnya 54%. Berarti perusahaan ini masuk kategori valuasinya murah. Kemudian dividen ya, sekarang dividennya ini 28%. Dengan 28% ya, ternyata dividen PO rasionya ini sudah 6%. Ini berarti di atas 5% ya. Coba kalau 30 semakin besar ya. 30 jadinya 6,5 ya. Jadi meskipun DPR-nya kecil, tetapi perusahaan ini membagikan dividen malah lebih besar daripada 30%. Yang lainnya sudah oke ya, dari segi free cash, dari segi ketahanan sekarang ya. Dari segi ketahanan semuanya keempat kriteria sudah aman ya. Kemudian sahamnya ada di bursa pun hanya 20%-an. Berarti yang ada di masyarakat itu memang hanya saham yang memang di IPO-kan kepada masyarakat ya. Jadi di sini pengendali betul-betul tidak trading ya, sehingga dapat kita simpulkan kalau menurut saya pribadi di sini ya, asumsi saya bahwa perusahaan ini ya
layak untuk kita investasi. Ya, ini kalau menurut saya pribadi ya. Tinggal seperti biasa langkah berikutnya adalah kita cek apakah perusahaan ini ya GCG-nya baik atau tidak, itu maka tugas kita selanjutnya ya. Namun saya juga belum mempunyai data di triwulan 1 ya. Kita belum punya pembanding ya. Andai kata kita punya pembanding bisa kita tentukan. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa dengan diskonnya 54% walaupun book value-nya sudah mendekati ya, tapi ini masih layak invest ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Selanjutnya tadi silahkan cek GCG-nya ya. Pertanyaan berikutnya mungkin adalah kapan naiknya harganya. Nah, itu kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menentukan kapan naik harganya. Yang kita tahu bahwa kita masuk dengan kriteria misal tadi ya, IPS-nya atau PER-nya ini ya berapa? 46, berarti dengan diskon 54% ya, dan dividen yield 6% setahun, itu kita ada istilahnya dapat dividen yieldnya 6% dan kita dapat diskon 54%. Masalah naiknya tentu saja itu kita tidak bisa ya, itu di luar ranah kita ya. Cuma kita istilahnya berinvestasi di perusahaan atau saham yang sudah memenuhi kriteria kita untuk dikatakan murah tadi ya. Berikutnya MREI, Maskapai Reasuransi Indonesia ya. Ini mungkin asuransi tapi mungkin bidangnya di penerbangan mungkin ya, MREI. Kalau salah nanti silahkan dikoreksi ya. Jadi kita baru punya satu data juga ya, keuntungannya ini 6,33% ya, masih di bawah dari 10% keuntungannya ya, termasuk kecil kalau menurut saya. Namun dari data yang kita dapatkan bahwa harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaan itu, harga sekarang ini masih 59% diskonnya ya. Artinya harga sekarang masih jauh di bawah ya, investor mau harganya masih di bawah. Maksimal beli 1.800-an, ini juga diskonnya 35%, termasuk besar. Jadi valuasi perusahaan ini sebenarnya adalah menurut saya pribadi murah ya. Jadi bagi para PPP dan PER investor ini termasuk murah ya. Namun kita mau mengkonfirmasikan dulu dengan dividen, ternyata perusahaan sudah membagikan dividen ya, bagus, tetapi masih kecil jumlahnya 12%. Dengan perkiraan nanti ya di 2024 perkiraannya nanti dividennya hanya 1,9, berarti ini termasuk kecil di 2024 nanti ya. Ini perkiraan saja ya. Kalau kita setarakan 30 masih di bawah ya, apalagi dia hanya membagikan 12 ya. Jadi valuasi yang murah di sini belum didukung oleh dividen yang memenuhi kriteria. Malah di sini ada penurunan ya. Di tahun 2022 itu 20%. Tahun ini malah turun hanya 12% di PR-nya ya. Baik, lanjut kita lihat dari segi ketahanan perusahaan ya. Free cash flow 6%, masih di bawah 10%, tapi kita kategorikan aman saja ya. Kemudian karena ini asuransi ya, maka aset lancarnya kita tidak lihat. Kemudian hutangnya itu 0, hutang tak berbunganya ini 241 ya. Meskinya seharusnya ini ya di bawah 500, di atas 200-an ya. Jadi kategorinya awas ya. Kemudian semua saham ini kita anggap saja semua sahamnya ada di bursa ya.
48%-nya ini asing ya, berarti di sini asing juga banyak ya. Sementara lokalnya ini 50%, ini hampir setara ya, 50 dan 48 ya. Namun non warkatnya di sini tercatat 58%. Dengan 58% ini berarti non warkat atau masyarakat biasa yang di bawah 5% ini sudah menguasai. Ini termasuk yang pengendali tidak mengendalikan lagi perusahaannya, secara mungkin pemahaman kita secara awam seperti itu ya. Baik, kita akan buat hipotesa kita mengenai perusahaan ini. Dari segi valuasi murah, tetapi kenapa ya di sini keuntungannya kecil ya, berarti di sini tetap saja kita menunggu IPS-nya membaik yang pertama ya. Meskipun di situ meskipun istilahnya valuasinya murah, tetap IPS-nya kita usahakan naik di atas 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini adalah hutang tak berhubung, bukan tak berhubung, tidak masalah di sini berarti ya. Non warkatnya ya. Dua ini dulu yang paling penting ya, IPS-nya supaya membaik. Kalau dividen itu nanti bisa langkah ke berikutnya ya. Jadi yang pertama di sini IPS-nya dulu membaik, dan non warkatnya ini ya semuanya, kalau istilah yang lainnya itu tidak masalah, cuma non warkatnya ini harus di bawah 50% supaya pengendali tetap menjadi pengendali dalam perusahaan ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang RALS, PTPS, dan MREI. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanyalah edukasi bahan pertimbangan. Silahkan Anda juga lakukan analisa Anda sendiri ya, untuk sesuai kriteria Anda ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.